Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Devana Algian dengan NIM 12580101004. Aku dari kelas C, dari jurusan Administrasi Publik, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini aku membuat video ini untuk menuntaskan tugas untuk ujian tengah semester Pancasila dengan tema Pancasila, yaitu sebagai kompas bangsa di era disrupsi. Oke, kalau begitu mulai videonya. Di zaman sekarang, semuanya serba cepat. Teknologi berkembang, media sosial pun menjadi bagian dari hidup kita, dan informasi bisa viral dalam hitungan detik. Tapi di tengah kemajuan ini, kadang kita lupa satu hal penting, yaitu nilai-nilai yang menuntun kita untuk tetap bijak dan manusiawi. Disinilah Pancasila seharusnya menjadi kompas bangsa. Era disrupsi membawa banyak tantangan. Kecerdasan buatan mengubah cara kita bekerja, dan media sosial membuka ruang berekspresi. Tapi juga sering jadi tempat munculnya ujaran kebencian dan perpecahan. Seperti baru-baru ini, kasus yang ramai diperbincangkan yaitu dari kasus Timothy, menunjukkan betapa cepatnya opini bisa menyebar dan bagaimana satu tindakan bisa menimbulkan reaksi besar di dunia maya. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Timothy Anugrah Saputra, seorang mahasiswa jurusan sosiologi di Universitas Udayana Denpasar, ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 2 gedung FISIP. Ia diduga mengalami perundungan dari sejumlah teman kampusnya. Ironinya, usai kepergiannya, sebagian mahasiswa sempat menjadikan tragedi ini sebagai candaan di media sosial. Pihak kampus kemudian menindak 6 mahasiswa terduga pelaku perundungan terhadap Timothy Anugrah Saputra. Terduga pelaku bernama Vito Simanungkalit, Muhammad Riyad Alvito, Maria Victoria Viatamayos, Anak Agung Ngurah Nanda, Leonardo Jonathan Handika Putra, dan Putu Rian Abel Perdana Tirta. Mereka telah dipecat dari organisasi kemahasiswaan dan menyampaikan permintaan maaf terbuka lewat video di media sosial. Timothy dikenal sebagai sosok mahasiswa berprestasi, sopan, dan peduli terhadap teman-temannya. Selamat jalan, Timothy. Oke teman-teman, setelah kita melihat cuplikan video sebelumnya, bahwa kita bisa lihat dari sisi Pancasila. Sebenarnya semua ini bisa jadi pelajaran yang berharga. Yang pertama itu di sila pertama, mengingatkan kita untuk tetap beriman dan menjaga akhlak dalam menggunakan teknologi. Lalu sila kedua yaitu tentang kemanusiaan, mengajarkan agar kita bisa menghormati sesama pengguna media sosial, karena di balik layar ada manusia yang juga bisa terluka karena kata-kata kita. Lalu sila ketiga itu mengingatkan pentingnya persatuan agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi kebencian. Lalu sila keempat itu menuntun kita untuk bermusyawarah dan berpikir matang sebelum berkomentar. Dan sila kelima yaitu menegaskan bahwa keadilan sosial juga berarti memperlakukan orang lain dengan adil, termasuk di ruang digital. Kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berekspresi memang hak semua orang, tapi tetap ada tanggung jawab moral di dalamnya. Kalau nilai-nilai Pancasila benar-benar kita amalkan, mungkin ruang digital atau media sosial ini bisa menjadi tempat yang lebih beradab, bukan tempat untuk saling menjatuhkan. Teman-teman semuanya, Pancasila bukan hanya pelajaran yang harus dihafal saja, namun Pancasila adalah pedoman hidup yang bisa menuntun kita di dunia nyata, bahkan di dunia digital sekalipun seperti media sosial ini. Dengan berpegang pada nilai-nilainya, kita bisa tetap bebas berpendapat tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Karena di tengah derasnya arus perubahan, Pancasila adalah kompas yang menjaga kita agar tidak tersesat. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk waktu dan sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.